Saya bandingkan ya Kak, Ya. apa bandingnya fotografer sama cewek sama cowok. Ya. Cowok itu perhatikannya itu di keseluruhan. Oh, komposisinya cocok, bajunya rapi, oke selesai. Cewek Kak, jilbabnya terangkat Ki. Nggak sesuai angle-nya. Betul. Agak gendutan Ki kalau dia lihat Kak, miring sedikit Kak. Terus kalau cewek itu baper dalam hasil dia gak suka gitu Kak fotonya. Kalau cowok, oke bagus nih kurasa ini fotoku hasilkan, selesai nih. Putus nih pikiran cewek. Gak suka jika jika gitu dia fotoku Kak. Sedetail itu Kak. Kalau cewek itu pakai perasaan sama fotonya. Kalau cowok liatnya, oh keren komposisinya, keren nih warnanya, oh keren ini fotoku. Kalau cewek, cantik nih Kak, bagus senyumnya Kak, nggak miring jilbabnya Kak, itu pinnya tidak salah tempel juga. Uhua Podcast, channel inspirasi dan motivasi bisnis. Oke, Reski Radia Usman, welcome to our studio. Halo. Uhua Podcast. Biasa disapa siapa Kak? Dia. Kayaknya saya yang lebih tua. Dan apa saya panggil Kak saja sebagai bentuk penghormatan. Oke, lagi sibuk apa sekarang? Lagi habis opening studio. Wih, jadi ada studio barunya Hair Hops. Iya, masih fresh. Alhamdulillah. Baru lahir. Siap. Sudah berapa lama nih Hair Hops? Dari 2019, 5 tahun lah. 5 tahun? Menuju 6. Kenapa akhirnya buat studio? Apa yang mendasari? Mendasari apa ya? Malah saya bikin Hair Hops karena mau bikin studio. Oh, memang goals utamanya mau ada studionya. Jadi yang dulunya? Jadi 2015, throwback 2015. Iya. Kan ceritanya saya sudah motret dari 2015. Iya. Saya mimpiku saya mau jadi fotografer. Oke. Pas 2000 berapa ya? Iya, pas lulus kuliah. Ternyata diterima di Fajar. Oh iya, saya bisa jadi fotografer. Betul, sudah jadi fotografer nih. Jadi selesai mimpi yang pertama. Oke, mimpi selanjutnya mulailah di situ saya bermimpi akan jadi pemilik studio terbesar di Makassar yang punya banyak cabang. Amin. Tolong yang nonton silahkan diaminkan. Karena itu belum terjadi sekarang. Iya. Tapi ini Hair Hops Studio, Hair Hops lah ya. Ini maksudnya kenapa ada nama ini? Apa yang mendasari? Oke, jadi filosofinya Hair Hops itu. Jadi sebelum Hair Hops namanya semuanya itu GBF, Girl Behind Frame. Jadi kayak memang mau bilang kalau kita itu fotografer perempuan. Nah gitu. Tapi setelah pikir-pikir kayaknya singkatan itu udah enak didengar deh. Kalau kayak GBF terus di spellnya itu panjang. Jadi kayak saya berpikir apa unsur ada namaku tapi tidak mau Kak kalau dia motret itu terlalu to the point. Lebih menyentuh. Terus apa ya yang ada perempuannya dan ada namaku. Oh iya. Her dan Hops harapannya dia perempuan. Jadi ini bagus bahasa Inggrisku. Banyak sekali maknanya. Jadi Her Hops itu harapan dia, saya itu satu. Tuh harapannya dia. Kan namaku dia. Masukkan namaku. Iya. Berhasil masukkan namaku di dalam brandku. Her Hops, harapan dia perempuan. Harapan perempuan banyak karena positioning untuk perempuan dan harapan perempuan yang akan berdaya melalui Hair Hops Project. Wah, dan itu yang mendasari kenapa Hair Hops warna pink ya? Betul. Karena memang identik dengan perempuan. Kalau sedikit cerita, visi misi Hair Hops itu utamanya adalah memberdayakan perempuan. Jadi bukan lebih fokus ke perempuan. Dan tim tak memang ini semua perempuan atau gimana? Tidak semua. Tetap ada laki-laki karena kan harus seimbang. Perempuan selalu butuh laki-laki dan laki-laki juga butuh perempuan. Betul. Tapi fokusnya memberdayakan perempuan. Luar biasa ya. Kenapa? Maksudnya apa yang dilihat dari sisi perempuannya ini? Kenapa perempuan ini mau diberdayakan? Apa sih? Kalau mungkin kita mau ke Kartini mungkin terlalu jauh. Tapi kayak gimana ya? Perempuan itu Kak banyak yang putus harapannya setelah nikah, setelah punya anak, bahkan menjadi perempuan pun itu punya harapan menjadi orang besar itu tidak sebesar laki-laki. Stereotip kalau perempuan setelah menikah itu harus tinggal di rumah, kayak seperti itu yang saya bilang. Perempuan itu berhak berdaya. Perempuan itu punya harapan untuk berdaya. Berdaya itu tidak harus keluar rumah, tidak harus melakukan hal-hal yang seperti laki-laki, tapi kita punya banyak hal. Jadi fotografi itu salah satu jalan untuk mereka bisa berdaya. Tidak harus fotografi, juga bisa konten video, copywriting, dan itu kita mau pelajari semua itu di Hair Hops Project. Wow. Jadi sekarang Hair Hops sudah ada di mana saja? Masih di Makassar ya? Sekarang Makassar. Atau melayani daerah mana saja? Melayani semua sosial. Yang penting mereka
mau dan bayar biaya transport ya aman. Aman. Jakarta Bali ayo gas. Wes, yang penting ada transfer Yang ya. penting ada transport. Tiket pesawatnya. Betul. Tapi studionya masih di Makassar Masih dan di baru banget. baru. Kenapa? Maksudnya apa jualannya nanti ini? Kenapa bisa menghadirkan studio? Padahal kan kalau dibilang sudah aman banget nih kita yang berpencar langsung ini. Betul, Kenapa betul. harus ada studio? Apa sih yang difokuskan nanti di studionya? Karena filosofi studio itu menurutku tuh seperti kapsul waktu. Iya. Kapsul waktu itu tempat kita datang dengan well prepare make up, baju bagus, seragam, dan datang ke sebuah tempat untuk mengabadikan momen dengan orang-orang yang kita sayang. Sama keluarga, sama sahabat, bahkan sama diri kita sendiri. Betul. Kita lagi sayang-sayangnya sama diri sendiri, foto sendiri pun itu kapsul waktu. Kapsul waktu. Betul. Apa itu contoh? Misalnya ada nggak yang pernah berkunjung dan ingin saya mau deh untuk kapsul waktu ini? Iya. Apa yang diceritakan saat Jadi itu? terakhir kali itu kita bikin kapsul waktu sama salah satu selebgram. Oke. Dan kita ngangkat cerita di balik kesuksesan dia, hal-hal yang orang tuanya ternyata kagum sama dia, hal-hal yang bahkan dia dekat sama orang tuanya pun banyak hal yang mereka baru tahu di hari itu pada saat dipancing untuk kapsul waktu. Dan saya rasa kapsul waktu ini akan jadi hal yang menurutku akan dibutuhkan ke orang-orang karena kadang foto itu cuma sekedar foto. Foto, betul. Tahu nggak sekarang yang AI itu, yang pulukan? Betul. Itu pun lagi ngetren. kenapa kita ikut bikin AI kalau kita bisa bikin yang asli? Nggak bisa bikin asli di video. Jadi betul-betul ya kalau misalnya ada orang yang ngajak foto yuk itu wajib ya Wajib dipenuhi. Kak, itu penting banget. Kayak kita nggak pernah tahu umur, kita nggak pernah tahu fisik tak. Mungkin hari ini kita putih, besok sudah lain lagi warnanya. Hari ini kita langsing, besok lain lagi bentuknya. Setiap detik, setiap menit itu orang berubah. Betul. Dan dengan mengabadikan momen itu, kita menghentikan waktu untuk kita lihat lagi kita waktu itu. Betul. Ya, karena kan sama ini yang saya lihat ya, fotografer atau videografer hanya sekedar mengabadikan momen tapi tidak ada unsur ruhnya ya. Betul, Kak. Mengabadikan momen seperti apa? Ya, kalau cuma lihat ya aman lah ya. Ya tidak sekedar kawis sudah harinya selesai. Ya, tidak sekedar itu. Dilihat dipajang Betul, sudah selesai. Betul. Tapi Hair Hops mengambil sisi lainnya. Betul. Kita itu motret kasih ingat nggak ini orang wisuda, mereka skripsian sampai begadang, orang tuanya jual tanah demi kasih kuliah anaknya. Itu banyak loh hal-hal bisa dibahas di kapsul waktu itu. Iya, bisa. Bahkan itu yang lucu itu kemarin orang tuanya nangis, tahu anaknya kumlot karena dia bilang, iya anakku nggak pernah belajar, kenapa dia bisa sepintar itu? Iya. Dan itu lucu jadinya, kayak ternyata orang tuanya bangga karena dia lihat anaknya ini nggak kelihatan effort belajarnya, ternyata di belakang anaknya ternyata sekerja keras itu loh demi gelar kumlot ini untuk orang tuanya. Iya, itu kita bisa bahas. Betul. Dan ini menurutku senjata paling ampuh sih untuk Hair Hops dan kalau ini jadi jualannya terus, Masya Allah. Ini belum ada sih di Makassar menurutku. Di Indonesia pun belum ada. Belum ada kayaknya di Indonesia. Oke, tapi kalau kantornya sendiri kan studio, bisa jadi kantornya berbeda. Ada sama-sama Kak. Di kantor yang sama. Karyawan kalau boleh tahu sudah berapa orang? Baru 7. 7 yang inti, sisanya back office, tim inti fotografer. 7 itu back office, yang finance dan sebagainya. Iya, tapi banyak freelance. Freelance ada 20-an. Wah. Jadi itu sesuai dengan permintaan dari klien ya. Iya. Kalau di sini karena ada tipe fotografer yang memang dia bisa keluar kota, ada yang dia cuma mau di Makassar, ada juga dia yang stylenya bisa style kekinian, ada yang stylenya yang penting terang saja, ya itu kan beda-beda selera dan kita sesuaikan sama seleranya customer. Berarti Kak Dia ini sudah ada di posisi adakah project kayak gitu-gitu ya. Sudah ada diminta adakah project kayak gitu-gitu lah. Kalau sudah titik itu berarti kita sudah betul-betul dibutuhkan sama orang. Amin. Tapi menurut saya ini, tadi kan studio udah clear ya ada kapsul waktu dan lain sebagainya. Tapi kalau dari sisi fotografer, apa yang menjadi keunikan tersendiri dari Hair Hops bandingkan dengan vendor fotografer yang lain mungkin? Kalau di Hair Hops kita itu sangat open dengan kolaborasi. Jadi di Hair Hops itu kita banyak sekali kolaborasi sama brand-brand dan vendor-vendor yang memang banyak dibutuhkan. Salah satunya itu di Gedung 45. Itu paling banyak bestseller. Jadi saya coba ajak dan alhamdulillah paketnya sampai 50 juta. Mereka mau. Alhamdulillah laku. Padahal saya bilang, saya sebenarnya targetku itu menengah ke bawah. Jadi hargaku tuh tidak terlalu mahal untuk segmenku. Tapi
kami jual 50 juta, tapi karena include sama gedung mereka mau. Mereka mau. Iya, kita juga kerjasama sama Wisma Kala, Saura Jabal Room. Kan itu juga salah satu yang lagi banyak dicari sekarang. Iya. Make up juga Sherin Aliasin. Dekorasi, Marino Dekor, ANK Dekor. Kita ini juga sama Ukhuwah. Iya. Itu kita juga open. Jadi karena kita merasa customer itu butuh rekomendasi vendor yang baik. Jadi kita kasih open, dan kami itu di konten sosmed kita banyak tips-tips uang pandai 70 juta untuk apa saja kita spillkan, ini dekor ini. Betul. Dan rata-rata memang banyak yang save, sampai ratusan yang save, sampai kita bikin 20 kontak gedung di Makassar, dan itu juga viral kemarin. Siap. Jadi kita. Tapi apa sih yang kira-kira Kak Radia menurut tak yang membuat ini gedung mau kerjasama dengan saya karena ini mungkin ya, daripada vendor lain, apa kira-kira? Menurutku mungkin mereka dapat value-nya sih Kak, Iya, karena value kita apa itu? bisa kasih tips pernikahan, rekomendasi untuk pernikahan. Jadi mereka merasa udah ada solusinya nih, kita kasih tips ucapan-ucapan pas sungkeman, kita kasih banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan calon pengantin. Selain fotografer itu sendiri. Jadi kalau orang bilang, ih kayak WO ya. Ya, betul. Karena kita memang solusinya yang mempermudah orang pengantin, Kak. Gitu. Itu yang tidak ada di vendor mungkin lain tidak bisa banyak. jadi. Oke, menarik. Tapi melihat Herop sekarang kan itu kayak alhamdulillah ya. Sudah mulai banyak senang-senangnya. Tapi kalau masa sulit sendiri Kak, dibangun Herhops udah 5 tahun ya? 5 tahun. Apa masa-masa sulit yang pernah dilewati sama Herhops? Lebih ke sistem sih Kak. Karena kan salah satu yang membedakan juga dari vendor lain, kita punya sistem, ada admin khusus WA, ada admin khusus sosmed, ada juga admin khusus untuk post produksi, yang urus percetakan, yang urus setelah klien acara, ada admin khusus lagi yang kasih pelayanan, ini Kak, ini albumnya gini Kak, ini fotonya ini Kak. Kasih beda lagi sama orang yang terima klien. Jadi beda yang jaga pintu masuk, beda yang jaga pintu keluar. Jadi insya Allah customer akan enak perjalanannya. Dia dapat 3 step. Step pertama ketemu sama admin yang ramah. Step kedua mereka ketemu fotografer yang menyenangkan dan ramah, AF service. Step ketiga dia ketemu lagi sama admin pas produksi yang kasih pelayanan cetakan yang bagus. Kayak gitu Kak. Jadi mereka dilayani dari masuk sampai keluar. Dan dilayani lagi kalau mereka mau akikah lagi, dan selanjutnya mereka akan dapat diskon-diskon. Berlanjut berarti kliennya sampai ulang tahun. Ada yang klien yang 2019 sampai sekarang, sampai anaknya sudah 2, akikah, ulang tahun semua kita. Mulai dari pengantinnya, akikahnya, ulang tahun anak. Wah, ngeri ya. Karena mereka sudah rasakan kalau kita melayani tidak sekedar cari profit, tapi memang kita ya dari hati, insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Tapi ada enggak pernah dapat customer yang kayak banyak sekali maunya nih customer, tapi banyak sekali juga ininya minta diskon inilah dan lain sebagainya, biasa mungkin ceritakan. Ada sih Kak. Nggak usah mungkin sebut nama. Iya, ada sih Kak beberapa, dan yang karena memang kan resiko mengambil segmen menengah ke bawah Kak, jadi wajar. Menurutku sih Kak, wajar sih mereka seperti itu Kak. Wajar. Iya, bahkan Kak, kami itu salah satu kelebihannya bisa custom budget. Jadi memang kita itu buka peluang untuk mereka nego. Bahkan kita tuh tidak tersinggung kalau orang bilang murah, mahalnya ininya, malah kita kasih, mahal ya Kak, kakak mau pakai yang gimana Kak? Malah kita kasih buka peluang untuk mereka nego. Kita boleh Kak, karena kan gini Kak, mereka itu momennya sekali seumur hidup loh. Betul. Kita tidak pernah tahu kalau mereka prioritaskan gedung kan, catering kan, jadi pasti mereka mau dokumentasi mungkin tidak banyak. Dan kita maklum. Tapi mereka tetap mau punya dokumentasi yang bagus. Jadi kita sesuaikan, Kak, ini harga presisku misalnya 5 juta. Kak, tapi budgetku cuma 3,5. Oh ya Kak, jadi ini Kak paketnya ini. Kayak gitu Kak, kita sesuaikan. Ini tempatnya enggak butuh lighting. Kita pangkas di budget lighting. Kita usahakan gimana supaya mereka tetap bisa dapat dokumentasi yang bagus dengan harga yang sesuai dengan budget. Wah, luar biasa ya. Tapi biasanya enggak kayak ada klien, ya ini yang menjadi solusi juga sih yang saya lihat dari Herhops. Yang klien kayak ahwat-ahwat lah ya kita sebutnya, yang tidak mau difoto sama laki-laki. Ada memang seperti itu. Banyak banget. Banyak banget. Makanya kita juga sekali lagi bisa request fotografer perempuan, karena mereka kan ceritanya walaupun pakai cadar mereka enggak nyaman, walaupun bahkan tidak pakai cadar, walaupun pakaiannya mungkin tidak ahwat, tapi ya enggak nyaman. Rata-rata customerku bilang kenapa Herhops, karena bisa nyaman. Kalau wisuda nih Kak, hanya sendiri, terus diajak foto ke tempat-tempat yang agak-agak jauh nih. Pasti mereka kalau yang nggak biasa foto sama cowok ya awkward. Saya pun pribadi, kenapa saya seperti ini, karena saya pribadi pun nggak
agak awkward kalau cuma berdua sama cowok di sebuah tempat gitu Kak. Walaupun dia niatnya memang untuk foto, kalau saya pribadi nggak nyaman. Gitu Kak. Tapi dari sisi tim tak ini kan biasanya ya masyarakat tangkap fotografer itu laki-laki. Pernah nggak, ih kenapa fotografernya perempuan? Pernah Apa loh, cerita Kak. unik yang Yang ini? unik adalah saya sudah sampai di lokasi, dia bilang, "Kenapa perempuan?" Oh kita sendiri? Saya sendiri. Oke. Kayak, kenapa perempuan? Kenapa perempuan? Terus? Dari orang tua, dari pengantinnya sendiri, yang kadang kayak, "Ih, masa perempuan?" Ya bisa jadi ada kayak, Menurutnya mereka itu perempuan yang kayak, "Indah ada muka lain." iya bagus jika nanti hasil fotonya. Iya. Jadi saya foto dia pas siraman, pas weddingnya ya bukan saya, kadang emang, tapi itu wajar Kak. Jadi saya rasa Wajar. kenapa saya semua timku nggak semua cewek cowok, karena kan beda-beda orang, beda nyamannya, beda pemahamannya. Orang tuanya mungkin karena terlalu sering lihat FG itu cowok, jadi cuma sama cowok, ya kita ada kesediakan Nah, cowok. gimana Herops itu mengedukasi? Apakah memang di awal sebelum deal dengan klien kita infokan Kak nanti fotografernya Iya. perempuan ya? Iya Kak, Dan rata-rata mereka yang request sih Kak. Jadi kayak kalau mereka nggak request, kadang kami lebih utamakan yang request dulu. Jadi kalau nggak request ya biasanya cowok. Jadi lebih wisuda paling sering tuh Kak. Biasa di kampus itu bisa sampai 7 orang itu mau cewek semua. Saking mereka sudah aware. Alhamdulillah ini karena sering bikin konten dari 2021 soal fotografer perempuan, ya sampai makin kesini yang makin banyak yang cari. Bahkan ada temanku yang kalau kulihat fotografer perempuan Herops, ku ingat. Walaupun mungkin bukan Herops. Yes. Saya sudah ada di titik itu sih. Kalau kuliah, ih Herops kayaknya ini deh. Padahal bukan Ji. Kan saya banyak Kak fotografer perempuan sebenarnya, cuman tidak kelihatan aja Kak. Gitu. Wah luar biasa ya. Tapi ada nggak kayak kira-kira pembedanya antara misalnya yang ini akan menjadi mungkin pemikirannya juga masyarakat ya, oh kayaknya kalau perempuan nggak bagus gitu dan lain sebagainya. Tapi dari hasil nyatanya yang ada di Herops, ada nggak hasil kayak oh kalau fotograferku yang perempuan, ih kayaknya memang agak kurang. Kalau laki-laki lumayan hasil nyatanya kalau di Herops. Saya bandingkan ya Kak, apa bandingnya fotografer sama cewek sama cowok. Cowok itu perhatikannya itu di keseluruhan. Oh komposisinya cocok, bajunya rapi, oke selesai. Cewek Kak, jilbabnya terangkat Ki. Nggak sesuai angelnya. Betul. Agak gendutan Ki kalau dia lihat Kak, miring sedikit Kak. Terus kalau cewek itu baper dalam hasil dia nggak suka gitu Kak fotonya. Kalau cowok, oke bagus nih kurasa ini fotoku hasilkan, selesai nih. Putus nih pikiranku. Cewek nggak suka jika jika gitu dia fotoku Kak. Sedetail itu Kak. Kalau cewek itu pakai perasaan sama fotonya. Kalau cowok liatnya, oh keren komposisinya, keren nih warnanya, oh keren ini fotoku. Kalau cewek, cantik nih Kak, bagus sih senyumnya Kak, nggak miring jilbabnya Kak, itu pinnya tidak salah tempel jika. Sedetail itu Kak kalau cewek. Dan pakai rasa. Jadi mungkin orang-orang lihat fotonya Herops, ih biasanya Ji. Tapi kita itu lihatnya cantik ini cewek di foto ini. Walaupun mungkin komposisinya biasa, monoton, asal terang mungkin, tapi cantik ini cewek, selesai. Wow, sampai sedetail itu ya. Sedetail itu. Ngeri. Tapi cowok juga bagus, cowok juga keren. Tergantung lagi Kak, gimana kebutuhan customer-nya. Berarti yang menjadi kekuatan di Herops itu lebih memang pada saat pengambilan gambar ya. Kalau dari segi editing gimana? Kalau saya sih menurutku bagus, tapi bukan itu kekuatannya. Bukan ya itu bagus saja Kak. Maksudnya bisa bersaing sama yang lain, bisa bikin mereka cantik, mulus, putih dan bersih. Dan vendor lain juga bagus. Cuman karena kita di pelayanan, kita mau angkatkan barangnya, kita pegangkan HP-nya, kita Kak mau konten ini kan bikinkan. Dari segitu yang bikin orang, oh saya tidak sekedar di foto, saya dilayani. Nah ini yang menarik sih. Apa ya namanya? Wow service lah ya, bukan hanya sekedar mau foto, tapi ada semacam ya hanya sekedar dipegangkan HP-nya tuh sudah tersanjung banget sih orang. Tagline kita tuh your bestie photographer. Karena mereka memang bestie ya. Mereka rasa gini Kak, bayangkan Kak, kita punya teman, kita kenal, kita nyaman sama dia. Terus ada orang asing jago, kita pilih yang mana? Ya pasti kita yang mending temanku. Saya nyaman sama dia, mau Kak bagaimana, mau Kak jengkel balik, sekeluar asliku, kalau peluk-pelukan Kak sama mamaku, menangis-nangis Kak, temanku di foto Kak. Dan itu di Herops kita baru ketemu, tapi rasanya seperti itu, rasanya seperti bestie. Karena begini permasalahannya, biasa itu kayak teman Maki disuruh foto jelek hasilnya. Betul. Daripada cari teman dia susah hasilnya, mending ada orang pintar foto, rasa teman. Nah, bagaimana cara lama nggak bondingnya itu antara klien dengan ini? Karena gimana ya? Nggak tahu apa magically dari Herops Kak. Tapi faktanya banyak sekali klien yang nyaman gara-gara itu Kak. Value apa yang kita sampaikan ke tim tak? Lebih ke kita melayani pakai hati. Kak. Itu kalimat itu. Iya Kak. Lebih ke seleksi dari awal sih Kak. Yang kayak
oh ini orang tipe kalian bisa melayani. Melayani. Oh sampai segitunya Iya, ya Kak. diseleksi di awal memang. Tim inti fotografer perempuanku sekarang itu ada 4 dan mereka selalu yang berulang di request terus Kak. Sampai ada salah satu timku yang baru belajar fotonya mungkin dia sespesial itu, nggak sejago-jago itu, tapi dia di request terus. Suka. Saking disukanya. Servisnya. Iya. Sedang kayak si A foto, terus nanti booking harus booking yang namanya ini nah. Saking dia disuka, bahkan baru ketemu pertama kali. Dia suka itu Kak. Terus adminku juga ramah, gimana Kak ini. Kalau misalnya kayak kita kan nggak pernah tahu kalau ada komplain ini. Iya. Terus kalau misalnya editan dia merasa kurang bagus editannya, kan kita edit semua Kak. Jadi kalau dia kurang bagus pilihannya 2, dieditkan ulang atau kita kasih file mentahnya. Terserah dia yang maunya gimana. Siap. Ya, kayak ini Kak terlalu biru Kak, terlalu kuning Kak, kita bantu edit lagi. Nah itu. Saking demi. Nah terkait dengan itu ada ndak yang sampai komplain apa begitu yang paling? Alhamdulillah sejauh ini ndak terlalu gimana sih Kak. Yang paling kalau sering apa ya, saking jarang Masya Allah. Iya Masya Allah, zero komplain. Kadang ada yang kayak misalnya warnanya ndak sesuai moodnya gitu. Jadi kayak ke selera. Iya gitu Kak, misalnya kayak kok ini kontrasnya terlalu tinggi, kita edit lagi. Misalnya kayak kenapa ini bibirku kayak pucat, kita bantu. Kayak gitu sih Kak, alhamdulillah sejauh ini lebih ke selera. Nggak ada sampai yang ngata-ngatain di sosmed. Alhamdulillah, zubillah, ya Allah. Kita cari yang baik-baiknya saya tuh, amin. Yang penting kita sudah dari hati. Betul. Kalau komplain misalnya kayak terlambat dikasih, misalnya kadang itu kalau kayak jaringan lagi nggak bagus, tapi pasti kita kasih. Kita memang dari awal kasih perjanjian memang maksimal berapa hari, berapa jam. Jadi insya Allah walaupun mereka komplain, selama waktunya memang belum, ya kita bisa punya data. Kalau kita perjanjiannya segini Kak. Nah ini kan dari sisi customer ya. Kalau dari sisi bisnis ke bisnisnya, maksudnya ke kompetitornya, ada nggak yang pernah kayak, kenapa itu yang cepat sekali naik, kayak gitu dan lain sebagainya, kayak tanda kutip diri hati, pernah mendapatkan hal seperti itu? Kalau begitu secara langsung mungkin tidak. Tapi lebih ke dinyinyiri karena apa sih itu ngonten terus itu sih Kak. Kadang kan kayak ngonten banget, ini harusnya itu ngonten banget. Jadi kayak apa banget sih, kenapa sih mesti di-share kayak apalagi mungkin kita dari segi kualitas cetakan masih banyak yang di atasnya. Jadi kayak kenapa sih di konten sekali padahal biasa aja menurutnya mereka sih ya Kak. Cuman menurutku ya yang penting klien suka, orang kepercayaannya meningkat karena konten-konten ya gas saja. Tapi secara langsung tidak jika ya paling bahasa berita-berita burung aja. Betul. Dan saya selalu percaya sih bahwa sebenarnya customer itu bukan hanya membeli dari produknya, tapi ada emosional juga yang harus dipenuhi. Termasuk yang saya tangkap dari Herhops tadi itu ya ada sisi service yang mereka suka, yang walaupun sebenarnya kalau dari hasil ada tonji vendor lain yang sama, yang mungkin ada di atasnya. Tapi dari service, ini yang harus dipertahankan sih. Luar biasa. Nah kembali ke studio, apa harapan tak nanti studio tak? Kan ini baru banget ya. Dan kenapa buka di BTP? Apa peluang yang kita lihat di situ? Satu, BTP adalah tempat kecil dari kecil sampai besar sekarang. Terus karena ada Carrera juga di situ kakakku. Jadi saya rasa juga ini BTP lahan yang sangat menyenangkan, ada Unhas, ada Poltek, banyak sekali segmen-segmen yang butuh Kak. Kita lebih ke butuh. Mungkin profit itu bonus, amin. Tapi karena kita kasihan loh Kak, orang tuanya menunggu harus macet-macetan lagi ke jauh-jauh. Terus studio-studio di Makassar kan masih kurang. Kita hadir untuk melengkapi lagi kebutuhan-kebutuhan orang. Kak. Kenapa BTP ya karena masih sedikit. Semoga orang-orang BTP studi yang perintis sekitarnya silahkan solusinya adalah memang ya. Amin. Katanya Kak Budi itu kalau di BTP biar batu dijual ke tonji. Kayak gitu ya, saking memang potensialnya sih di BTP. Tapi selain studio saya dengar-dengar dari tim sih tadi katanya ada semacam apa ya? Herhops kreatif. Betul. Manis. Nah itu apa? Coba diceritakan. Kenapa ada itu? Kenapa studio Kak? Karena studio tuh kayak ruang space yang banyak banget yang insya Allah mau saya bikin. Mau bikin kelas fotografi untuk perempuan, silahkan ada pengembangan betul nanti ya. Jadi perempuan silahkan mendekat. Saya punya komunitas namanya Herhops Community. Di situ juga saya sekumpulkan sekarang sudah ada 60-an member di situ dan insya Allah semoga lancar bisa bikin kelas di situ. Tapi saya potong nih, bukannya itu nanti bakalan menjadi saingan-saingan? Saya enggak ke situ sih Kak, karena malah
orang butuh fotografer perempuan loh Kak. Orang butuh, dan kami pun nggak bisa terlalu handle sebanyak itu permintaan. Betul. Jadi kita ya berbagi rezeki, tapi Iya, kembali ke goalsnya Kak, memberdayakan. Insya Allah kalau kita yang memberdayakan, Allah pasti tahu rezeki tidak tertukar, insya Allah. Tadi apa? Kreatif studio. Harus kreatif itu lebih ke foto studio, foto produk, baju, makanan. Manis itu agensi untuk brand. Kalau mau dibikinkan konten, harus community, bikin kelas fotografi untuk perempuan, dan banyak lagi yang open collab sama selebgram, sama brand. Sudah dibangun ekosistemnya ya. Iya Kak, insya Allah sudah ada semua nih. Insya Allah ini studio akan kesini. Jadi tidak sekedar foto studio, tapi ruang berdaya lebih tepatnya. Amin. Luar biasa berarti. Jadi buat brand-brand yang lagi cari influencer. Betul. Bisa jadi ya? Bisa. Kita punya beberapa teman-teman KOL juga yang bisa bantu. Ya memang audiensnya mama betul, ada. Insya Allah. Saya baru tahu ini. Ada beberapa klien saya sih, nanti bisa kita. Iya, boleh kita collab. Oke. Baik. Nah, selanjutnya kita masih ada sesi, itu sesi hoax atau fakta. Siap. Nah, ini nanti karena dia silakan diarahkan apakah itu hoax atau fakta dan dijawab alasannya kenapa itu hoax atau kenapa fakta. Pertanyaan pertama, pekerjaan FG sering dianggap remeh oleh customer. Hoax atau fakta, Kak? Fakta. Kenapa? Karena ya sekarang HP sudah canggih. Ya saingan fotografer itu bukan orang, HP. Teknologi ini. Untuk apa sih dicetak lagi album? Nah, ada mini HP. Iya, sudah HP. Apalagi Google Drive ya. Betul. Bisa diupload situ aja. Iya. Tapi insya Allah sering berjalan waktu mereka akan sadar kalau fotografer itu tidak sekedar pencet-pencet. Mereka punya skill, mereka punya teknik, dan bagaimana foto itu tidak sekedar jadi foto, tapi juga kenang-kenangan. Wah, ini sih yang harus dipahamkan. Saingannya bukan manusia tapi teknologi. Oke, pertanyaan kedua. Pernah lupa bawa kamera saat lokasi customer? Kenapa bisa ini? Padahal ini senjatanya ini. Jangankan kamera Kak, semua jenis-jenis perintilan sudah pernah bisa coba. Saya lupa. Kamera, baterai, memori, flash, semua. Sampai satu tas dia pernah saya lupa. Apa solusi satu itu udah mendesak nih ini? Solusinya adalah banyak punya relasi fotografer. Wah. Jadi cabang Samata, bayangkan saya tinggal di BTP, ketinggalan kameranya di Samata. Sudah ada kliennya di depan mata. Tapi alhamdulillah ya ada teman dekat Samata yang langsung diantarkan, aman. Ini juga relasi ya. Betul Kak, makanya kalau jadi fotografer wajib punya relasi. Kita saling bantu, makanya fotografer itu enggak saya lihat sebagai kompetitor, tapi teman collab. Karena kita ingin memenuhi kebutuhan pasar. Betul, saking banyaknya kebutuhan pasar. Oke, next. Musuh bebuyutan FG Wedding adalah warna tenda yang mencolok seperti merah, hijau, ungu, dan lain-lain. Fakta ya? Fakta banget. Kenapa? Bagaimana cara mengakali itu? Kalau misalnya, kenapa? Aduh ya Allah, kenapa merah ngejreng banget gini? Biasanya sih kita lebih koreksi di awal, ditanya dulu gimana. Kalau memang sudah terjadi, sudah tidak bisa diganggu gugat, ya editan mami Kak. Cuman ya itu kembali lagi kita edukasi ke customer kalau sebagus-bagusnya editan pasti lebih bagus kalau aslinya sudah bagus. Iya. Kita bisa mungkin amankan warna kulitnya, tapi warna bajunya ya sudah susah. Itu ada hubungannya ya? Iya betul banget Kak. Warna kulit, jadi warna kayak Hulk orang. Gara-gara pakai tenda hijau, betul. Kayak di akuarium kalau terlalu biru. Nah bisa jadi nih, cocok nggak saya pakai warna orange hari ini? Aman sih Kak, kelihatan fresh. Tapi kembali lagi kalau kita mau tes warna kulit, silahkan ke Personal Color yang kami juga kolaborasi. Ada sampai begitu ya? Karena kita perhatikan jangan sampai pengantin salah pilih warna kulit. Warna bajunya tidak sesuai sama undertone-nya. Kita sampai carikan Personal Color tanpa ada relasi, tanpa ada privilege. Saya datang ke orangnya, Kak, kita bisa collab. Saking saya perhatikannya itu kebutuhan customer, Kak. Dan menurutku warna itu mempengaruhi mood juga, ya enggak sih? Mood, karakter, semuanya. Iya, More info hubungi Color Life Betata. Hari ini saya pakai orange, berarti saya itu lagi fresh. Betul Kak, betul. Kalau kita salah pakai warna, kita bisa tiba-tiba suka marah-marah. Cocok. Gitu Kak. Itu, ternyata terjawablah sudah hipotesa aku selama ini. Next masih ada. FG perempuan masih sedikit. Fakta banget. Iya. Bisa dihitung jari atau gimana? Alasan saya bikin harus community, sebenarnya tuh Kak banyak sekali perempuan yang suka foto. Karena kan perempuan suka keindahan. Ya. Cek pakai semua HP-nya perempuan, pasti semua banyak gambar pemandangan.
gambar makanan karena mereka Iya suka iya suka iya motret. iya iya. Tapi mereka rasa fotografi itu ya hobi cowok, hobi Iya, mahal, hobi betul, cowok. heeh. Ya kayak apalagi kalau sudah ibu-ibu, ya mending saya belikan baju anakku, beli sepeda untuk anakku daripada saya beli kamera. Iya Karena iya. mereka nggak punya ruang untuk bisa belajar. Nah, Harhouse Community hadir Mhm. untuk ngajak, "Yuk belajar walaupun Mhm. nggak punya kamera, kita sama-sama belajar." Mereka punya potensi. Mhm. 3 dari timku sekarang, 4 dari timku sekarang dari Harhouse Community. Mereka belajar, saya rekrut, saya bina, sekarang mereka sudah bisa berkarya dari situ. Gimana cara gabung ini komunitinya Harhouse? Ikut Istriku aja, mau gratis. kasih gabung juga. Gratis. Oh gitu. Iya banyak istri fotografer join, wartawan join. Istriku Ada suka juga. foto-foto sih. Betul. Foto-foto itu nggak harus momen. Foto-foto itu kayak langit, Iya. sepatu. Iya. Sesederhana itu fotografi dan itu orang punya makna-makna tersendiri di hatinya dan itu bikin kepuasan, Kak. Kepuasan sendiri tuh kalau kita bisa motret dan bagus hasilnya. Wah, luar biasa. Iya. Karena perempuan suka keindahan di situ sih poinnya. Oke, next masih adakah? Dah. Oh, habis ya. Oke, terakhir nih Kak Radia. Apa kira-kira pesan dan kesan pesan untuk teman-teman di luar sana, terutama yang perempuan lah ya, bagaimana cara mereka ingin mengaktualisasikan diri, biar bisa jadi bukan lewat ini fotografer, tapi bagaimana sih lebih mengangkat kepercayaan dirinya mereka yang supaya tidak dianggap apa jika perempuan jika boleh. Kameranya di sana. Kalau untuk perempuan, saya percaya semua perempuan itu hebat, semua perempuan itu punya kekuatan, bisa berdaya selama kita mau coba, kita mau belajar, dan bertumbuh itu memang tidak langsung bisa, kita harus melewati step by step, apapun rintangannya kita pasti bisa, yang penting kita mau dan kenali kekuatan-kekuatan kita. Kalau untuk fotografer atau untuk fotografer di luar sana, terutama untuk perempuan, fotografer itu bukan sekedar tukang foto, bukan sekedar tukang pencet-pencet kamera. Fotografer itu pahlawan kenangan. Wah, pahlawan kenangan ya. Kenapa saya bilang? Karena fotografer itu orang yang berjasa untuk abadikan momen tak. Tidak, misalnya gini, kalau saya bisa bilang terima kasih untuk orang yang foto saya ketika saya akikah, saya belum makasih gara-gara kalian saya punya foto ketika saya bayi. Pahlawan kenangan. Tanpa fotografer, kita coba bayangkan foto dunia ini tanpa fotografer, kita tidak akan pernah ingat mukanya kakek nenek, kita tidak pernah lihat mukanya Soeharto, Soekarno, kita tidak pernah lihat. Betul. Karena mereka. Jadi mungkin itu kita memang bayar, tapi uang itu bisa habis, tapi kenangan itu akan abadi. Wah, luar biasa. Terakhir sekali nih, apa kira-kira impian tak, harapan tak untuk Harhouse 5 tahun dari sekarang? Saya harap bisa punya cabang, sudah membesar, punya tempat yang lebih luas lagi dari yang hari ini, karena kita mau memperluas lagi cewek-cewek yang lebih bisa berdaya, orang-orang yang butuh fotografer perempuan, bisa punya cabang minimal 3 atau 4, amin ya Allah, amin. Di Makassar, tersebar di Makassar, kalau bisa di luar daerah, karena banyak sekali yang minta, adakah di Palopo, adakah di Pangkep, saking mereka tuh butuh, Kak. Saya selalu pikir, bukan ini uangnya banyak, bukan, tapi orang kasihan loh, Kak, kalau mereka butuhnya FG cewek tapi harus difoto sama FG yang mereka tidak nyaman, pasti mempengaruhi sekali dalam hasil fotonya. Jadi semoga bisa harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan para perempuan, harapan-harapan perempuan lainnya. Amin. Oke, makasih Kak Radia sudah mampir di Ubuah Podcast dengan Kak. sharingnya yang sangat-sangat menginspirasi ya. Banyak sekali yang saya bisa tangkap hari ini bahwa ternyata perempuan itu kalau sudah keluar dan sudah seperti itu, wah laki-laki sudah kayak gitu ya teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.